Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini saya Misbahul Munir bersama dengan rekan saya Anis Khalimatus Sadiyah. Kita akan membahas mengenai organisasi keagamaan di Indonesia. Sebelum itu kita harus juga mengetahui apa sih organisasi itu. Organisasi itu sendiri merupakan suatu wadah atau sarana untuk mencapai tujuan dan sasaran dari suatu kelompok. Organisasi memiliki banyak komponen yang melandasi diantaranya terdapat banyak orang, tata hubungan kerja, kemudian spesialis pekerjaan, dan kesadaran rasional dari anggota sesuai dengan kemampuan dan spesialisasi mereka masing-masing. Menurut Robbins, mengatakan bahwa organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dan dapat diidentifikasi. Yang bekerja atas dasar yang relatif harus terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Kemudian menurut Hasibuan memberikan pengertian organisasi, yaitu organisasi merupakan suatu sistem perserikatan formal, berstruktur, dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Keagamaan diartikan sebagai hal-hal yang berhubungan dengan agama, yang dapat diartikan juga bahwasanya keagamaan adalah sifat yang terdapat dalam agama, segala sesuatu mengenai agama, atau usaha yang dilakukan seseorang atau berkelompok yang dilaksanakan secara kontinu atau terus-menerus maupun yang ada hubungannya dengan nilai-nilai keagamaan. Kemudian, jadi apa sih organisasi keagamaan? Nah, organisasi keagamaan merupakan organisasi yang memadahi suatu agama untuk mencapai tujuan dan sasaran pada agamanya masing-masing yang berhubungan dengan nilai-nilai keagamaan yang dilakukan secara terus-menerus. Itulah yang dapat kita simpulkan dari pengertian di awal tadi. Kemudian organisasi dalam perspektif Islam. Organisasi dalam pandangan Islam ternyata juga sangat penting, dan istilah organisasi dapat didalami melalui Al-Quran surah Shaf yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Kata shaf atau barisan adalah sekelompok dari sekian banyak anggota yang sejenis dan kompak serta berada dalam satu wadah yang kukuh lagi teratur. Sedangkan kata mersusun berarti berdempet dan tersusun dengan rapi. Itu dalam tafsir Quraisy Shihab, menurut Quraisy Shihab. Nah, maksud ayat ini adalah tentang pentingnya kekompakan barisan, kedisiplinan yang tinggi, serta kekuatan kerjasama dalam menghadapi berbagai macam rintangan dan tantangan dalam menjalankan sesuatu. Al-Qurtubi menjelaskan makna shaf di surah As-Saff ayat 4 ini adalah perintah masuk dalam sebuah barisan atau organisasi supaya terdapat keteraturan untuk mencapai tujuan. Nah, ini kan juga sesuai dengan prinsip organisasi, ya, dikerjakan secara kompak, disiplin, teratur, terus-menerus, dan bersama-sama. Kemudian dalam suatu organisasi juga tidak lepas dari tujuan. Nah, dan ini juga dalam hadis Nabi dijelaskan
yang berbunyi innallaha yuhibbu idza amila ahadukum al-amala ay yutqina, yang artinya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang jika melakukan suatu pekerjaan dilakukan dengan itqan atau tepat, terarah dan tuntas. Dari hadis tersebut dapat dikatakan bahwasanya suatu pekerjaan apabila dilakukan dengan teratur dan terarah, maka hasilnya juga akan baik. Maka dalam suatu organisasi yang baik, proses juga dilakukan secara terarah dan teratur atau istilahnya itqan. Salah satu komponen dari organisasi yang yaitu adanya struktur, yang mana keberhasilan suatu organisasi tidak dapat tercapai dan berjalan dengan baik tanpa adanya struktur yang baik pula. Dalam Al-Quran tercantum mengenai penting adanya kepastian struktur organisasi dalam mencapai tujuan bersama, yaitu sebagaimana firman Allah dalam surah Az-Zukhruf ayat 32 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Yang artinya kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Nah, dari ayat tersebut, dengan adanya struktur organisasi, maka sistem sosial akan berjalan dengan lancar. Dapat dibayangkan jika Allah tidak memperkenalkan dan mengajarkan struktur organisasi pada manusia dengan memberikan kelebihan pada yang lainnya. Gitu. Namun secara kaidah fakta struktur organisasi yang membuat dunia dinamis dan bergerak. Keberhasilan organisasi juga dipengaruhi oleh keahlian dari anggotanya dengan penempatan yang sesuai dengan keahliannya. Jika dia memang memiliki kemampuan di bidang multimedia misalnya, dalam organisasi itu dibutuhkan anggaplah divisi multimedia. Maka yang masuk ke situ ya ahlinya. Kalau bukan ahlinya, nanti hasilnya tidak akan maksimal. Nah, ini sebagaimana dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi. Ada seorang sahabat bertanya, bagaimana maksud amanat disia-siakan itu? Nabi menjawab, jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu. Hadis riwayat Bukhari nomor 6015. Dalam suatu organisasi pasti ada yang namanya struktur yang pasti memiliki tugasnya masing-masing. Merujuk dengan adanya hadis ini, maka pemilihan pembagian wewenang dan tugas harus berdasarkan pada prinsip keahlian atau sesuai antara pekerjaan dengan kompetensi, amanat dengan kemampuannya, gitu. Kemudian kita akan membahas tentang macam-macam organisasi keagamaan di Indonesia. Kita tahu bahwasanya Indonesia sendiri memiliki setidaknya 6 agama yang resmi, yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dan setiap agama memiliki organisasi tersendiri yang mewadahi aspirasi umatnya. Yang pertama yaitu Islam. Dalam Islam tentu tidak asing dengan istilah MUI atau Majelis Ulama Indonesia.
MUI ini berdiri sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu'ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air pada saat itu, antara lain meliputi 26 orang ulama yang mewakili 26 provinsi di Indonesia pada saat itu. Dari musyawarah tersebut dihasilkan sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah atau tempat bermusyawarahnya para ulama, zu'ama, dan cendekiawan muslim yang tertuang dalam sebuah piagam berdirinya MUI yang kemudian ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut dengan Musyawarah Nasional Ulama 1. Momentum berdirinya MUI ini bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali setelah 30 tahun merdeka, di mana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat. Dalam perjalanannya selama 25 tahun, Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama, dan cendekiawan muslim berusaha untuk yang pertama, memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yaitu memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhuwah Islamiyah dan kerukunan antar umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian yang ketiga, yaitu menjadi penghubung antara ulama dan umara atau pemerintah dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional. Kemudian yang keempat, yaitu meningkatkan hubungan serta kerjasama antara organisasi, lembaga Islam, dan cendekiawan muslim dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat, khususnya umat Islam, dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik. Kemudian, apa sih tujuannya didirikan MUI? Tujuan MUI yaitu untuk membantu dalam mewujudkan masyarakat yang berkualitas atau khairu ummah dan negara yang aman damai, adil dan makmur, rohaniyah dan jasmaniyah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, atau istilahnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Untuk mencapai tujuannya, MUI melaksanakan berbagai usaha, antara lain memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat, merumuskan kebijakan dakwah Islam, kemudian memberikan nasihat dan fatwa, merumuskan pola hubungan keumatan, dan menjadi penghubung antara ulama dan umara atau pemerintah. Kemudian fungsi dari MUI ini yaitu menurut Atta Muzdar dalam Andi Sofyan Effendi, MUI memiliki 5 fungsi. Yang pertama yaitu sebagai pewaris tugas-tugas para nabi. Kemudian yang kedua sebagai pemberi fatwa. Yang ketiga sebagai pembimbing dan pelayan umat dalam masalah keagamaan. Kemudian yang keempat sebagai gerakan islah wa al-tajdid. Kemudian yang kelima sebagai penegak amar ma'ruf nahi mungkar. Sekarang kita akan membahas tentang PGI atau Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Pada tanggal 6 sampai 13 November 1949 diadakan konferensi persiapan Dewan Gereja-Gereja di Indonesia. Setelah Perang Dunia Kedua, berdirilah 3 buah dewan daerah, yaitu yang pertama, Dewan Permusyawaratan Gereja-Gereja di Indonesia yang berpusat di Yogyakarta pada bulan Mei 1946. Dan yang kedua yaitu Majelis Usaha Bersama Gereja-Gereja di Indonesia bagian Timur yang berpusat di Makassar pada tanggal 9 Maret 1947.
Dan yang terakhir yaitu Majelis Gereja-Gereja Bagian Sumatera yang mana berdiri pada awal tahun 1949 di Medan. Ketiga dewan daerah ini didirikan dengan maksud membentuk satu dewan gereja-gereja di Indonesia, yaitu melingkupi tiga dewan daerah tersebut. Pada tanggal 21 sampai 28 Mei 1950 diadakan konferensi pembentukan Dewan Gereja-Gereja di Indonesia atau DGI yang bertempat di Sekolah Teologia Tinggi atau sekarang yaitu Sekolah Tinggi Teologi yang mana berpusat di Jakarta. Kemudian seiring berjalannya waktu dan terjadi perkembangan serta semangat kebersamaan dari gereja-gereja itu semua, akhirnya DGI itu yang mana Dewan Gereja-Gereja Indonesia dirubah namanya menjadi PGI atau Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, dan perubahan nama itu diputuskan pada Sidang Raya 10 di Ambon pada tahun 1984. Kemudian tahun 2009 PGI itu telah menghimpun 88 gereja anggota dan lebih dari 15 juta anggota jemaat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Keanggotaan PGI mewakili 80% umat Kristen di Indonesia. PGI juga memiliki visi dan misi, yang mana visinya menjadi gereja yang merefleksikan kebaikan Allah di tengah-tengah masyarakat majemuk Indonesia. Dan misinya yaitu gereja-gereja Indonesia makin menguatkan persekutuan di antara gereja-gereja Indonesia sebagai basis pelayanan dan kesaksian, makin lebih terbuka kepada lingkungan yang di dalamnya mereka hidup, menggiatkan pelayanan yang komprehensif di tengah-tengah masyarakat Indonesia sebagai wujud pemberitaan kabar baik, ikut mewujudkan masyarakat majemuk Indonesia yang berkeadaban dengan melopori berbagai upaya terciptanya hubungan-hubungan yang baik dengan komponen-komponen masyarakat, memberikan sumbangan berharga bagi terjadinya proses demokrasi yang substansial di dalam negara Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas tentang KWI atau Konferensi Wali Gereja Indonesia. Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI atau biasa disebut juga dengan KWALI adalah organisasi gereja Katolik yang beranggotakan para uskup di Indonesia. Uskup adalah pemimpin gereja setempat yang bernama keuskupan dan merupakan bagian dari hierarki Gereja Katolik Roma setelah Sri Paus atau Uskup Agung Roma. Seorang uskup adalah pimpinan gereja setempat yang bernama keuskupan. Dengan demikian, dia disebut juga dengan wali gereja. Karena itu, konferensi para uskup di Indonesia disebut Majelis Agung Wali Gereja atau MAWI, yang kemudian dirubah menjadi Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI pada bulan November 1955. KWI juga memiliki visi dan misi, yang mana visinya yaitu menegakkan nilai-nilai kerajaan Allah dengan menghormati dan menegakkan martabat manusia sebagai citra Allah. Misinya yaitu yang pertama, menyelenggarakan pastoral keadilan dan perdamaian. Yang kedua, menjadikan gereja sebagai tanda dan sarana keselamatan dalam menanamkan, menyuburkan, dan mengembangkan cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang selaras dengan prinsip-prinsip keadilan. Yang ketiga yaitu meningkatkan kesadaran dan ketertiban sosial umat Katolik sebagai perwujudan dari diakonia. Kemudian kita akan membahas selanjutnya yaitu PHDI atau Parisada Hindu Dharma Indonesia. Parisada Hindu Dharma Indonesia atau biasa disingkat dengan PHDI itu merupakan
Majelis Organisasi Umat Hindu yang mengurusi kepentingan keagamaan maupun sosial, mengatur sistem pemerintahan masyarakat Bali di seluruh Indonesia. Organisasi ini tidak hanya terdapat di Bali saja, melainkan tersebar di seluruh Indonesia yang mana terdapat masyarakat Bali. PHDI yang awalnya bernama Parisada Hindu Dharma Bali ini didirikan pada tahun 1959 untuk mewujudkan agar agama Hindu menjadi agama yang diakui di Indonesia. Di awal terbentuknya, PHDI ini memiliki sebanyak 33 orang anggota, terdiri dari 11 orang sulinggih diketuai oleh Ida Pendanda, G. Wayan Sidemen, dan 22 orang Walaka diketuai oleh I Gusti Bagus Oka. Pada tahun 1964, nama organisasi ini dirubah menjadi PHDI atau Parisada Hindu Dharma Indonesia, yang mencerminkan upaya-upaya selanjutnya untuk mendefinisikan Hindu tidak hanya sebagai kepentingan Bali, tetapi juga nasional. Pengurus pusat PHDI itu berada di Jakarta. PHDI juga memiliki visi dan misi, yang mana visinya adalah terwujudnya masyarakat Hindu Dharma Indonesia yang sejahtera dan bahagia atau Jagadita dan Muska, bersumber dari Pustaka Suci Veda. Misinya yaitu yang pertama, meningkatkan perilaku dan pelaksanaan keyakinan dan filsafat atau tatva, etika atau susila dan ritual atau acara Hindu dalam kehidupan beragama yang modern. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membangun sumber daya manusia yang maju, unggul, mandiri, berbudaya berdasarkan dharma. Yang ketiga yaitu menumbuh kembangkan wawasan, solidaritas, dan keharmonisan internal dan eksternal. Yang keempat yaitu pelestarian nilai-nilai budaya Hindu berdasarkan Veda. Dan yang kelima yaitu pelaksanaan upacara dan upakara yang disesuaikan dengan kemampuan umat Hindu. Kemudian kita akan membahas tentang Walubi. Walubi ini adalah perwakilan umat Buddha Indonesia. Walubi adalah wadah kebersamaan organisasi umat Buddha Indonesia yang terdiri dari majelis-majelis agama Buddha, lembaga keagamaan Buddha, Dewan Sangha, badan kehormatan, dan wadah kemasyarakatan yang bernapaskan agama Buddha. Walubi didirikan di DKI Jakarta berdasarkan konsensus nasional umat Buddha Indonesia pada tanggal 20 Agustus 1998 untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya. Walubi berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Dewan Pengurus Pusat berkedudukan di Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Walubi juga memiliki visi misi yang mana visinya yaitu mengamankan dan melestarikan agama Buddha, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945, mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945. Misinya yaitu memberikan bimbingan, penyuluhan, dan penerangan tentang agama Buddha secara berkesinambungan, mengayomi segenap umat Buddha di Indonesia, ikut serta memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya yaitu yang terakhir adalah Matakin atau Majelis Tinggi Agama Konghucu di Indonesia. Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia atau disingkat Matakin adalah sebuah organisasi yang mengatur perkembangan ajaran agama Konghucu di Indonesia agar ajaran dan cita-cita Nabi untuk mewujudkan dunia yang damai dan harmonis bisa terlaksana.
Organisasi ini didirikan pada tahun 1955. Matakin juga memiliki visi misi, yang mana visinya adalah terwujudnya umat manusia yang dapat menegakkan firman Tian Tuhan dan menggemilangkan kebajikan yang bercahaya, yaitu berpericinta kasih, selalu teguh dalam menjunjung tinggi keadilan, mempunyai keberanian yang dilandasi kebenaran dan harmoni, mempunyai kepekaan dan kepedulian sosial yang tinggi, hidup penuh dengan kesusilaan, menjunjung tinggi moral dan etika, bijaksana, dan selalu dapat dipercaya dalam kehidupan dan hidup sehari-hari. Misi dari Matakin yaitu membimbing, membina, dan memberikan penyuluhan kepada umat Konghucu di Indonesia agar selalu dapat hidup dalam jalan suci, setia kepada Tuhan, kasih tepasalira kepada sesama manusia, membina umat Konghucu Indonesia mengamalkan Sisu atau kitab yang 4 dan Wujing atau kitab yang 5 agar senantiasa dapat menjadi insan pembaharu yang selalu tanggap dan senantiasa ikut serta aktif dalam memberikan kontribusi nyata dan positif pada setiap dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan akan bisa dilontarkan pada sesi kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.